Ngomong, bye. Apa sih? Nih Chan. Kok itu sih? Kok Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita lihat di video sebelumnya, dapat terlihat bahwa ada berbagai macam emosi yang nampak dalam eksperimen yang kelompok kami lakukan. Menurut teori primary emotion, dalam video yang kami lakukan tadi, ada beberapa emosi yang ditunjukkan oleh para partisipan. Terlihat ada keragaman emosi, mulai dari emosi jijik menggelitik, tertawa canggung, dan takut. Bahkan, beberapa partisipan tidak menunjukkan ekspresi yang berarti. Selain dari teori primary emotion, kita juga dapat mengambil dari teori universalitas emosi, di mana dikatakan bahwa ada beberapa ekspresi emosi yang sama ditunjukkan oleh individu dengan latar belakang yang sama. Dalam latar belakang budaya yang sama, untuk mengekspresikan rasa jijik, umumnya orang berekspresi dengan mengernyitkan dahi dan meringis. Namun, dalam video tersebut, kebanyakan partisipan lebih sering tersenyum dan tertawa, serta menutup muka atau mulut untuk menutupi emosi jijik dan takut yang sebenarnya. Seakan-akan mereka menghandle rasa jijik mereka dengan menunjukkan ekspresi yang lain sebagai bentuk reaksi terhadap objek yang ditujukan. Ada beberapa perbedaan bagaimana pria dan wanita menunjukkan emosinya dalam ekspresi. Wanita cenderung untuk menunjukkan emosinya dengan lebih jelas, seperti merasa jijik ataupun takut. Sedangkan pria cenderung menutupi rasa jijik atau takutnya. Hal ini dikarenakan adanya hubungan dengan sistem limbik yang jauh lebih berkembang di otak perempuan dibandingkan dengan otak pria. Sehingga para wanita jauh lebih mudah mengekspresikan emosinya. Selain itu, stereotip bahwa pria tidak boleh menunjukkan emosi sudah melekat dalam tiap lapisan masyarakat. Selain dari semua hal yang telah disampaikan sebelumnya, ada juga sebuah penelitian dari London School of Hygiene and Tropical Medicine yang menyurvei lebih dari 2.500 orang secara daring dan menanyakan tingkat kejijikan mereka pada 75 skenario dari yang tidak jijik sampai pada yang jijik dalam tahap ekstrim. Dari keseluruhan responden tersebut, sebagian besar merupakan wanita dan menunjukkan rasa jijik berlebih pada luka yang bernanah. Hal tersebut berhubungan dengan skenario masa lalu yang cenderung menghindari lesi kulit dan yang berhubungan dengan kebersihan karena adanya sejarah wabah kusta di Eropa dahulu. Selain itu, juga berhubungan dengan pengukuran mengenai ambang batas nyeri, yaitu sebuah tingkat nyeri yang dapat diukur dengan seberapa lama ketika individu menahan rasa sakit atau melihat hal yang menyebabkan imajinasi rasa nyeri di tubuh. Dapat dimisalkan dengan melihat suatu luka yang bernanah tadi. Semua hal ini akhirnya berhubungan dengan reaksi fisiologis yang memengaruhi emosi. Sesuai dengan perspektif teori James Lange tentang emosi, yaitu adanya suatu reaksi fisiologis terlebih dahulu seperti menutup muka karena malu atau memalingkan kepala, barulah individu menyadari adanya emosi jijik, malu, ataupun takut. Namun, beberapa partisipan juga menunjukkan emosi bersamaan dengan reaksi fisik, sesuai dengan perspektif teori oleh Catlin Bard, bahwa reaksi fisiologis terjadi bersamaan dengan peran otak, barulah keduanya menghasilkan emosi. Pemaparan tentang teori emosi di atas kemudian sesuai dengan fungsi emosi sebagai insting bertahan hidup, bahwa individu diperingatkan adanya stimulus yang perlu untuk dihindari, sehingga mengambil suatu tindakan secara cepat.
Stimulus berupa gambar menjijikan yang ditunjukkan dalam video eksperimen kami dianggap sebagai suatu ancaman, dan sebagian partisipan akan berusaha untuk menghindari gambar tersebut ketika mereka melihatnya.